di awal-awal dan Mela pun di belakang ke arah lobby kali ini di mana dari tim Infinity tinggal menyisakan 2 player yang masih aktif. Zona pun sedikit mental ke bagian San Martin membuat tim Infinity harus bergerak kembali. FaZe punya pilihan, mau gerak atau enggak, karena mereka ada di ujung zona. Tapi tentu untuk zona yang lebih nyaman, mereka harus sedikit lebih jauh lagi geraknya. Gak usah ke tengah. Tapi gini Flo, bukan tipikal FaZe Clan main di pinggir zona cuy. Ya, mereka tengah zona biasanya. Bener, sekalipun mereka main di pinggir zona, mereka tahu timing kapan mereka harus tabrak tanpa ada gangguan dari tim lain. Kenapa mereka bergerak dengan pinter loh? Tabrak center gitu kan. Betul. Ya, tapi kali ini dengan zona ke San Martin, Bas. Tentu FaZe kan mikir, gue udah telat banget nih masuk ke San Martin. Pasti tim-tim lain udah ngisi rumah-rumahnya. Rumah yang mana nggak tahu dong. Ya entah kenapa gitu, kayak diskusinya mereka, mappingnya mereka, movementnya mereka tuh udah bener-bener terstruktur banget buat FaZe Clan-nya sendiri. Iya, feeling gue sih FaZe kan bakal nunggu zona keempat muncul. Zona kelima, dia bakal coba nabrak ke compound yang ada. Ada orang tabrak. Yang penting menangin fight-nya. Bisa dibilang kalau tim Indonesia ya dengan gaya yang kurang lebih hampir sama, mungkin boom kali menurut gua. Boom bisa juga dari, enggak sih kayaknya boom di paling tengah deh. Iya, boom yang kayak udah bener-bener timingnya mereka, kapan mereka harus tabrak dalam zonanya, kapan mereka main di pinggir zona, mereka punya timing yang tepat gitu. Kalau kita ngomongin PMPL ID ya. Ya, itu gue setuju banget. Tapi dengan zona kembali pindah ke arah San Martin, tampaknya pasta lumayan akurat nih bos saya. Lumayan Ini akurat. zona settingan gua bos. Orderan gua nih. Orderan lu ya? Orderan gua. Orderan lu, Tapi kayaknya oke. buat circle berikutnya gak bakal menuju ke arah bukit tersebut deh. Menurut gua ya. Bakal ke Maybe mendonat ke arah perkotaan dari San Martin ya. Oke, tapi dasarnya juga tampaknya tim Indonesia mulai terpantau tim RRQ yang kehilangan satu member mereka di awal-awal sudah mengamankan satu perbukitan yang cukup enak, ngebuka vision ke semua arah, tapi tentu juga bisa dipantau dari berbagai angle karena ini bukitnya nggak ada rumah atasnya. Betul, bahkan dari Secret mereka masih bertengger di posisi yang sama, kali ini hanya memperlebar pergerakan atau setup yang mereka bangun, di mana sudah mengirimkan 2 pemain ke arah depan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam zona, sementara 2 pemain bakal membackup dari belakang, tapi Secret tidak menahan tembakan mereka. Mereka bakal langsung potong rotasi dari semua tim, dan pemain terakhir dari GDG juga berhasil menumbangkan satu pemain, namun terbackup dengan sangat cepat. Kali ini GD pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try untuk GDG di game kedua. Nice try, tentu masih ada 13 game lagi yang dimana GD bisa kembali mengamankan poin-poin lagi. Tapi sekarang masih juga ada 3 tim Indonesia yang bertahan. Kali ini BTR, EVOS masih lengkap, RRQ masih P3 player mereka. Dan sekarang zona bakal kembali ke arah San Martin. Yang bakal kita lihat kali ini adalah close quarter combat. Yap, antara MSC dan juga dari Geek Fam itu Snipe udah gak bakal bisa kemana-mana. Gue ngelihat dari posisinya aja udah kayak sulit banget untuk menuju ke arah teman-temannya, karena areanya bener-bener free shoot dari arah MS Konburi. Tapi dari Geek Fam, mereka masih bertahan di posisi mereka saat ini karena mereka sudah masuk ke dalam zona, berpindah ke arah lain pada FaZe Clan. Agak sedikit kerepotan, timing mereka kayaknya agak sedikit miss karena mereka bertemu dengan Eagle Esport, tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner di game pertama tadi. Betul, tapi FaZe dengan mereka sekarang kehilangan seorang Tony K untuk sementara waktu ini, mereka sudah mengamankan 6 poin eliminasi. Jumlah yang aman banget, even mereka tumbang pun dengan 6 poin, menurut gue itu fair. Enak lah untuk satu ronde itu cukup lah. Tapi tentu dari FaZe bisa kembali merevive seorang Tony K, bisa kembali menuju ke arah zona dan DX. Kali ini dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-15 setelah player mereka di awal-awal terpick off. Betul, mereka sudah mulai kerepotan kayaknya. Kehilangan pemain di early game membuat mereka agak sedikit repot untuk masuk ke dalam zona-zona yang berikutnya. Masuk di menit ke-17 di mana circle keempat sudah mulai dipress dengan Blue Zone yang sudah mulai memepet kali ini 50% tadi. Wow, ada sedikit bug observer lagi ya. Gue ngelihat satu observer tadi udah 50%, tapi yang sekarang masih seperempat jalan ke 50%. Ya, mungkin ya sedikit nggak sync ya, tapi Ya, it's okay. betul. Itu bakal Nah, ini dari tim. bahkan udah lebih dari 50%. Oke, sedikit fast forward gitu ya. Dari tim VPE, tim yang memang dikenal bermain sangat-sangat pinggir. Kali ini sudah mengisi juga beberapa perbukitan, mengirim satu player scout mereka untuk maju ke arah depan, mengamankan beberapa gundukan juga. Tapi dengan tim VPE, mereka ini bukan tim yang asal perang. Mereka di awal-awal pick off. Di akhir mereka bakal dengan sangat cermat lihat tim mana yang dalam kondisi kurang baik. Oke. Itulah yang mereka tabrak nantinya. Dan circle yang kayak gini ngebuat semua tim tuh benar-benar buru-buru gitu untuk masuk ke dalam zona. Bahkan ada beberapa tim yang sudah cukup nyaman. BN mereka setup di arah 2 bangunan. Ada yang mengamankan apartemen kuning, ada yang mengamankan di bangunan tengah juga untuk perumahan-perumahan di bagian tengah. Sementara Bigetron mengamankan area bangunan bata. Iya, ini bakal sangat menentukan sih. Arah zonanya bakal menentukan tempo permainan. Kalau sampai ke tengah-tengah San Martin, tim-tim bakal main close quarter combat. Perangin kota-kota dalam San Martin ya. Kalau zona pental keluar, misal ke perbukitan EVOS, ini bakal lihat migrasi yang massal dari semua tim menuju ke arah atas high ground. Harusnya iya sih, ngelihat dengan kondisi circle seperti ini dan circle-nya mendonat menuju ke arah tengah, nggak terlalu tengah ternyata, menuju ke arah kiri dan menguntungkan untuk tim Secret. Mereka rotasi lambat tapi mereka untung dari segi zona sekarang, bahkan mereka bakal menghadapi tim Onyx yang ada di sekitar mereka, sejajar dengan mereka. Satu pemain sudah berhasil diamankan oleh Secret, tinggal mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih dicari keberadaannya dengan seorang jumper kali ini, lompat-lompat, membuka vision menuju ke arah Onyx, namun masih belum bisa ada granat yang dilemparkan oleh seorang jumper. Maybe granat yang bakal membuat
memulangkan Onyx menuju ke arah lobby karena permainan mereka udah sangat-sangat tersandwich oleh pemain dari tim Secret. Kalau misalkan Secret punya nade, seharusnya bakal lebih cepat untuk memulangkan Onyx ke arah lobby. Kayak jumper nggak punya deh. Makanya dia akhirnya mengirim temennya maju ke depan untuk gantian. Betul. Jaga dari area lubangnya, tapi lempar bom kembali dilontarkan, belum menemukan targetnya juga di lain sisi. Oh, no, dari EVOS. VPE, dari EVOS juga bakal berperang kali ini. Onyx masih bertahan juga di area lubang mereka, masuk tengah-tengah zona, tapi kondisinya bener-bener neken banget ke mereka. Iya. TS, mereka punya space di ujung zona, yang berarti mereka nggak usah buru-buru langsung masuk ke area lubangnya. Betul. Tinggal bermain pelan-pelan, lempar utility, coba kenokin player dari tim Onyx. Yes, bahkan dari Secret mereka nge-split loh. Mereka belum kehilangan satupun pemain mereka. Tidak ada threat elimination tadi yang terjadi ketika mereka fight bersama dengan tim Axis. Tapi kali ini mereka bakal bertemu dengan Onyx di mana dua pemain Onyx sudah mulai terjebak. Bahkan Secret open fire lagi ke arah tim lain. Setelah mengganggu Onyx, kali ini mereka bakal mengganggu FaZe Clan yang sedang berada di arah open field. Angle yang benar-benar bebas dari arah Secret namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi dari Eagle, mereka kehilangan satu persatu pemain mereka. Bakal ditabrak oleh FaZe Clan. Yes, tim yang tadi barusan Chicken sekarang sudah kehilangan dua player mereka, bahkan belum mengantongi sama sekali poin eliminasi. Tapi dapatkah mereka menerobos pertahanan dari FaZe Clan yang tampak begitu kokoh pertahanannya kali ini. FaZe Clan bersebelahan dengan tim TS juga yang berarti kita bakal lihat peperangan yang seru juga nantinya. Tapi gue ngeliat Vampire mereka fight ke arah 3 tim loh tadi. Mereka fight ke arah EVOS, mereka fight ke arah Infinity. Bahkan tadi mereka juga sempat ngenokin pemain dari Eagle Esports. Mereka ngontrol 3 angle dan menjatuhkan satu persatu tim yang ada di sekitar mereka. Iya, MSC lumayan enak nih, MSC. Mereka ada di pinggiran zona, dapetin rumah juga. Tapi PR mereka adalah BTR yang sekarang menekan juga pergerakan mereka. Tapi dari tim RRQ kehilangan dua member mereka, tampaknya diledakkan kendaraannya membuat dua player tumbang kali ini. RRQ pun dalam bahaya karena tinggal Asa yang bertahan seorang diri kali ini. Betul, Asa sedang melakukan rotasi. Tapi di arah lain dari Vampire, Fluket terknockdown. Ada tembakan dari bercu ke arah kepala dari seorang Fluket bahkan menjadi poin untuk tim 4 Rivals. Dan kembali lagi ke arah Wolfie bilang tadi di mana Bigetron sedang melakukan fight ke arah dua tim. Bahkan mereka tidak hanya fokus menuju ke arah MS Konburi, tapi mereka juga melakukan fight ke arah Geekfam. Memberikan tekanan menuju ke arah Geekfam. Mereka masih berada di arah bangunan yang sama. Kali ini bangunan pushnya sudah mulai dilakukan. Push maksud gua sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari MS Konburi. Iya, lihat berapa tim yang perang di pinggir zona. Ada MSC dan juga dari tim BN dan BTR dan juga VPE dan juga EVOS. Ramai banget pinggiran zonanya. Awas, granat. Sekarang kita bakal lihat juga ada seorang Yuhai Boy bakal masuk ke arah dalam rumah. Spray down dengan Rambonya, tapi sudah ditunggu oleh Silence. Tapi backup yang begitu cepat dari tim BTR langsung menumbangkan lawannya. BTR pun belum selesai. Mereka sekarang kehilangan dua member mereka. Perlu melakukan revive tapi nggak bisa. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Pergerakan yang cepat sekarang harus dilakukan oleh tim BTR menuju ke arah zona. Karena zona mental ke arah open field. Betul, apalagi mereka tinggal berdua dan harus menghadapi 4 pemain dari MS Konburi dan needs dari seorang Jasper. P1, Gate 1, dua pemain Big Hero dipulangkan menuju ke arah lobby dan kita langsung berpindah menuju ke arah lain ke arah EVOS. Sedang melakukan perang bertemu dengan 4 Rivals di mana AP bakal menjadi palap itu untuk EVOS. Ada True The Smoke juga mengganti dengan bot FVP-nya masih belum bisa mendapatkan satu. Namun Red Talk pun sudah mulai terjadi. Satu tukar satu, Red Talk akan terjadi. Menuju ke bagian luar dari Broken Wall yang mencoba untuk mendapatkan pemain berikutnya dari 4 Rivals. Sudah mulai terspot tapi masih bisa bersembunyi di balik sebuah Broken Wall. Dan Isaac ter-take down. Satu persatu pemain dari EVOS sudah berhasil diamankan oleh 4 Rivals dan hanya menyisakan last man untuk EVOS. Tapi Red Face nggak bisa bertahan lebih lama karena langsung diserbu 3 player dari tim 4 Rivals. EVOS pun dipulangkan di posisi ke-9 membawa 2 poin eliminasi. Nice try untuk tim EVOS. Nice try untuk EVOS. Masih ada satu perwakilan Indonesia yang bertahan. RRQ dengan 2 pemain mereka yang masih hidup sampai saat ini. Iya, kita lihat dari tim RRQ masih ada di pinggir zona juga. Sudah melakukan forting dan bisa menjaga posisi mereka. Tapi dari tim Secret, begitu kokoh pertahanan mereka, begitu enak posisi mereka. Bisa nyayur ke semua sisi dan kayaknya Onyx yang bakal diincar kali ini. Mereka tahu Onyx dalam posisi yang bonyok. Sekarang saatnya mereka mengambil lubang yang dijaga dari tim Onyx dari tadi. Betul, tapi harus hati-hati karena ada satu pemain dari FaZe Clan yang bisa membackstep menuju ke arah tim Secret. Tapi mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah Onyx. What? 2 pemain tumbang, sedikit blunder terjadi. Namun ternyata Secret masih bisa membalikan keadaan tersebut. Mereka masih utuh keempat pemainnya. Tapi butuh proses revive untuk membuat mereka bangkit dengan keempat pemain mereka. Sebuah pergerakan yang hampir saja greedy untuk Secret. 11 eliminasi tim Secret Gila, dan men, Secret. hampir tertumbangkan. Tapi baik lagi hampir tidak pernah cukup. Tapi dari tim RRQ bakal berperang melawan tim MSC dan tampaknya nice RRQ try. gak bisa bertahan lebih lama. Nice try untuk tim RRQ dan nice try untuk semua perwakilan dari Indonesia di game yang Betul kedua. sekali. Masih ada 4 tim yang tersisa di mana 4 Rivals kali ini juga mendapatkan tekanan dari tim Secret Kid. Mendapatkan satu pemain dari 4 Rivals, bahkan ada close combat di arah lain Axis. Kali ini Mika mendapatkan pemain dari MS Konburi. The last man standing untuk Axis masih bisa menyumbang poin elimination untuk Axis. Yes, meng-HBD lawannya dan sekarang tinggal 3 tim yang tersisa. Ada 4 Rivals, MSC dan juga tim Secret. Ini dia game-game awal. Gak bisa ditebak pergerakan dari semua tim dan sekarang top 3-nya totally berbeda. Ya,
Bahkan kalau bisa dibilang ya, Secret punya timing yang bagus banget untuk mereka nggak buru-buru nge-retake tempat dari tim Onyx. Mereka meretake tempat itu dengan sangat baik timingnya. Bahkan dari FaZe Clan ada di bagian belakang, mereka juga nggak bisa mengganggu pergerakan dari tim Secret. Ini masih unggul semuanya, apalagi Secret dengan 4 pemain mereka yang paling bonyok adalah kondisi dari 4Rivals. Iya, kita bakal lihat dari tim 4Rivals kayaknya juga dalam kondisi yang cukup bonyok. Tapi tim Secret dari awal mereka ngambil area ini. Memang mereka bermain begitu agresif, menahan semua tim, memastikan area mereka nggak ada penyusupnya. Dan sekarang mereka benar-benar menguasai area perbukitan yang sekarang kali ini zona terus menuju ke arah mereka. Ya, kita sering bilang gitu bahwa posisi menentukan prestasi, tapi gua agak sedikit karbitan dari teori tersebut ya, karena seringkali kondisi lower ground memenangkan fight dibandingkan yang ada di arah high ground ya. Betul, dan dari tim Secret membuktikan bahwa dapetin zona itu nggak cukup. Mereka harus tumbangin semua orang dalam area ini dan Betul. tampaknya dari api pun Nggak bisa. dipulangkan karena lobby Bonsai pun di-knock. Membuat tim Secret unggul 4-2 playernya kali ini, membuat mereka dalam track untuk Jasper. mendapatkan WCD kali ini. Jumper pun sudah membuka lemparan geran ke arah depan menuju ke arah Jasper dan juga 3-13 kali ini dan Oh, bahkan Jasper Jasper ter-take down. tertumbangkan. Betul, tinggal TG yang tersisa. Apa yang bakal dilakukan oleh TG? Bisakah dia mendapatkan clutch ke arah tim Secret? Karena Secret sudah mulai membangun pergerakan dan TG sudah mulai terspot dan TG berhasil mendapatkan satu, ingin mendapatkan sebuah elimination point. Granat. Tapi Molotov bakal dilemparkan. Pergerakan dari TG bakal sangat terbatas. Tapi bakal di double pick sama pemain Secret dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Secret untuk game yang kedua. Yes,